Ayo kita berupaya menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Barang siapa membantu orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia terhitung ikut berjihad di jalan Allah. Palestina di akhir zaman Allah takdirkan, nanti Palestina ditakdirkan oleh Allah menjadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita perbuat sekarang? Kekinian. Ya, kekinian. Yang pertama, dalam skop pribadi. Dalam skop pribadi, ayo kita berupaya menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Kita berupaya memanage pribadi-pribadi kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Artinya apa? Kita berusaha menjaga tauhid, iman yang menghunjam dalam kalbu kita, jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai bercampur dengan kesyirikan. Kita murnikan. Karena syarat al-falah, kemenangan itu, kita menjadi hamba Allah yang muwahhid. Syarat mutlak kalau kita ingin menang. Iman kita murnikan. Dan ini pernah dipraktekkan di Surabaya. Peristiwa 10 November. Yang diawali oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan risalah jihad. Sehingga akhirnya Inggris dengan pesawat-pesawat pembom yang canggih, senjata yang canggih. Umat Islam punya keyakinan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan datangnya dari Allah. Akhirnya secara ra'yu, secara akal tidak imbang. Inggris pakai pesawat tempur, umat Islam pakai bambu runcing. Tidak masuk akal. Tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Sampai akhirnya yang mati syahid peristiwa 10 November, hampir 20.000 umat Islam mati syahid. Tapi Allah ingatkan, jangan kamu mengatakan orang yang mati syahid itu mati. Kata Allah, orang yang mati syahid itu tetap hidup. Aku sendiri yang memberikan rezeki, kata Allah. Begitu juga, jangan kalian mengatakan 36.000 umat Islam Palestina sekarang yang mati syahid itu mati. Jangan. 36.000 yang mati syahid di Gaza, Palestina. Itu kata Allah, dia hakikatnya hidup. Dan Allah sendiri yang memberikan rezeki. Justru dengan semakin besar hamba Allah yang mati syahid, itu justru kebarokah, keberkahan itu akan diturunkan oleh Allah. Dan insya Allah apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, Palestina di akhir zaman Allah takdirkan, nanti Palestina ditakdirkan oleh Allah menjadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Takbir. Jadi jangan melihat Palestina itu dengan kacamata manusia. Sedih Pak kita. Miris, sesak dada kita. Tapi lihat Palestina dengan kacamata iman. Jadi hakikatnya umat Islam Palestina itu sedang donor darah. Untuk siapa? Untuk umat Islam seluruh dunia, termasuk umat Islam Simo yang sedang kehabisan darah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena terjangkit penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Makanya kenapa Rasulullah memberi wasiat? Kalau Rasulullah SAW, wa inal iman idza waqatil fitan bisam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Barometer iman kita ketika sudah fitnah-fitnah akhir zaman sudah mengglobal, barometer iman kita Palestina. Ini wasiat Rasulullah. Rasulullah tegaskan bila di Syam yang mana? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah tegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Palestina. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, skop pribadi ya, dah selesai. Skop pribadi tadi ahli tauhid, skop istimaiyah kemasyarakatan, gerakan dakwah dan jihad terus kita gerakkan. Kita ittiba kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang telah memberi contoh untuk menegakkan li'ilah kalimatillah, yaitu dengan dakwah wal
jihad. Kemudian yang ketiga tadi sudah saya sampaikan, ayo kita berupaya membebaskan kiblat pertama kali kaum muslimin, Masjidil Aqsa di Palestina, kembali kepada dalil fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ayo kita bantu Palestina sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu menyuarakan secara politis, monggo silakan. Kita suarakan lewat HP kita, monggo silakan, terus kita berusaha. Kalau tidak mampu suara dengan mal kita, bantu dengan harta-harta kita. Karena Rasulullah memberikan arahan yang konkret. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza." Ini hadis sahih. Barang siapa membantu orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia terhitung ikut berjihad di jalan Allah. Jadi kalau dari Simo mampunya 10.000 rupiah, itu kata Rasulullah nilainya walaupun 10.000 rupiah dari Simo, di hadapan Allah nilainya 10.000 rupiah dengan mujahid yang ada di Palestina nilainya sama. Kalaupun tidak mampu, ayo boikot produk-produk Yahudi. Terakhir kalau tidak mampu semuanya, doa. Dan itu selemah-lemahnya iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberi semangat, memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah yaitu ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.